Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, maka mereka, maksudnya orang-orang kafir Yahudi, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja, maksudnya Taurat. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi yang Allah utus jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini masih menceritakan tentang kisah orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, yang kesemuaannya adalah 10 kabilah, tetapi yang besar adalah 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, dan Bani Nadhir. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW meminta orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Al-Quran. Tetapi jawaban orang-orang Yahudi, justru mereka mengatakan, tidak, kami hanya beriman kepada yang kami turunkan saja, maksudnya Taurat. Padahal kepada Taurat pun mereka tidak beriman. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Taurat, tapi itu pengklaim mereka dan mengatakan bahwa kami hanya beriman kepada Taurat saja. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haq. Karena mereka hanya beriman kepada Taurat saja, maka apapun yang datang setelahnya mereka ingkar. Ketika diutus kepada Bani Israel Isa bin Maryam, mereka juga tidak beriman dengan Isa, bahkan menuduh Isa itu anak zina dan ibunya wanita pelacur, serta mereka tidak mengakui hukum yang ada pada Injil. Makanya orang-orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi karena tidak mengakui nabi mereka.
Sebagaimana orang-orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi karena tidak mengakui kerasulan Isa, maka kita kafirkan juga Yahudi. Kenapa? Karena tidak mengakui kerasulan dan Al-Quran kita. Begitu juga kita kafirkan orang Nasrani, karena mereka juga tidak mengakui kerasulan kita. Mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibawanya. Padahal Allah katakan, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Padahal Al-Quran yang diturunkan itu sebuah kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat dan juga Injil. Artinya bahwa Al-Quran itu penguat sebenarnya. Kalau mereka paham apa yang ada dalam Taurat dan Injil ada dalam Al-Quran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kepada orang-orang Yahudi itu, kalau kalian benar mengikuti Taurat, lalu kenapa kalian, kakek buyut kalian dahulu, mereka membunuh para nabi? Bukankah nabi-nabi yang dibunuh itu adalah nabi-nabi yang mengajarkan Taurat? Kalian mengklaim kalian hanya mengikuti Taurat saja dan tidak mau ikut Al-Quran. Lalu kenapa kakek buyut kalian yang mereka jauh lebih hebat dibandingkan kalian membunuh para nabi, sementara para nabi itu memikul Taurat di pundak mereka? Allah katakan, kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan ya Muhammad, mengapa kalian wahai orang-orang Yahudi dahulu kala nenek moyang kalian membunuh nabi-nabi yang Allah utus jika kalian mengklaim kalian beriman kepada Taurat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan contohkan pembunuhan para nabi di zaman dahulu oleh orang-orang Yahudi. Di antara 25 nabi dan rasul, ada seorang nabi yang bernama Yahya ibnu Zakaria. Yahya ibnu Zakaria, atau orang-orang ahli kitab, mereka menyebutnya dengan Yuhanna al-Ma'madan. Al-Ma'madan, Yuhanna al-Ma'madan, itu istilah Taurat. Tapi istilah Al-Quran namanya Yahya ibnu Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Yahya ibn Zakaria ini, ya Yahya hudil kitaba biquwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wahai Yahya, khudil kitaba bil quwwah, ambillah kitab ini dengan kekuatan, dan kami datangkan hukum kepadamu di waktu engkau masih belia. Jadi Yahya itu diangkat jadi nabi di usia 7 tahun. Masih kecil, 7 tahun belum balik, sudah jadi nabi. Kalau nabi kita diangkat berapa? Usia 40 tahun kan. Yahya ini luar biasa, 7 tahun diangkat jadi nabi. Kemudian Allah mengatakan wahanana min ladunna, dan Yahya itu disifati Hanan. Hanan itu kasih sayang seorang ibu kepada anak, itu disebut Hanan. Tetapi sifat ini diberikan kepada Yahya seolah-olah Yahya itu memiliki sifat keibuan, sayang dengan orang tuanya. Karena Zakaria itu ketika itu sudah 100 tahun lebih usianya, sehingga dia sayang dengan kedua orang tuanya. Wa zakatan wa kana taqiyya, hatinya bersih dan orangnya takwa.
wa barram biwalidayhi, orangnya sangat birrul walidain, walam yakun jabbaran asiyah, dan dia bukan orang sombong lagi bukan ahli maksiat. Maka Allah katakan wassalamun alaihi, keselamatan bagi Yahya yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari dia diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari kelak dia dibangkitkan. Karena tiga kondisi ini sangat mengkhawatirkan manusia: saat kelahiran, saat kematian, saat dibangkitkan. Ini kan mengkhawatirkan. Saat dilahirkan mengkhawatirkan apakah anak ini selamat atau tidak. Banyak bayi yang dilahirkan cacat atau mati. Saat diwafatkan banyak orang yang su'ul khatimah. Saat dibangkitkan dia harus mempertanggungjawabkan hisab di hadapan Allah. Makanya Yahya itu diselamatkan saat kelahiran, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Lah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam di usia 7 tahun itu, banyak anak-anak usia 7 tahun kan biasa suka main-main gitu ya. Jadi Yahya itu kadang diajak main-main. Tapi Yahya mengatakan ma khuliqtu lil-la'ib, aku tidak diciptakan untuk main-main. Kira-kira anak antum kalau ngomong begini kasih dia apa tuh? Aku tidak diciptakan untuk main-main katanya. Kalau anak sekarang aku diciptakan untuk main-main, bah katanya. Terbalik katanya. Ya. Jadi Yahya itu memang sejak kecil dididik oleh Zakaria untuk menjadi ubad, ahli ibadah, dan orang yang sangat lembut dicintai Bani Israel. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat sampai raja suka dengan Nabi Yahya karena kelembutannya. Beda dengan Zakaria, agak keras. Apalagi kalau Yahya itu diingatkan dengan soal urusan neraka dan juga kematian, langsung menangis. Menangisnya bukan sehari 2 hari, bisa 3-4 hari dia menangis karena teringat dengan kematian. Makanya Nabi Zakaria itu kalau berkhutbah mengingatkan Bani Israel tentang neraka dan sorga, kematian dan sakaratnya, dia lihat-lihat dulu ada anaknya enggak tuh. Kalau enggak ada anaknya dia ceramah dia. Kalau ada anaknya dia enggak mau menyinggung masalah kematian dan soal neraka, karena tahu kalau Yahya mendengar ceramahnya soal itu, maka dia akan hilang berhari-hari hanya menangis saja. Sampai dikisahkan suatu hari Yahya ini mendengar ceramah ayahnya Zakaria tentang kematian dan neraka, hilang 3 hari, padahal masih anak-anak. Dicari oleh Zakaria itu, rupanya ada di dalam hutan. Dia sudah menggali kuburannya sendiri, kemudian dia duduk di dalam kuburan itu sambil menangis. Kata Nabi Zakaria, ada apa dengan kamu hai putraku Yahya? Kata Yahya, tadzakartul maut, aku ingat kematian. 3 hari menangis tuh. Ya wajar, nabi-nabi dahulu luar biasa. Lah Nabi Yahya ibn Zakaria ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang sejak dalam kandungan ibunya dialah orang yang pertama kali menyaksikan kenabian Isa bin Maryam, sama-sama dalam perut. Isa dalam perut Maryam, sementara Zakaria dalam perut istri Zakaria. Kemudian istrinya Zakaria ngomong sama Maryam bahwa aku merasakan bayi dalam perutku ini sujud kepada bayi dalam perutmu, katanya. Menunjukkan bahwa Yahya sudah mengakui dalam perutnya ke Rasulan Isa, gitu. Padahal dia juga seorang nabi dan rasul. Ada yang mengatakan pengikutnya disebut as-sabiin, gitu ya. Dan ini sudah saya jelaskan khilaf tentang as-sabiin ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya ceritakan adalah kematiannya, bukan sejarahnya. Sesuai teks Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang Yahudi dan mengatakan, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin." Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, kenapa bapak buyut kalian membunuh para nabi? Jadi kita akan fokus kepada cerita pembunuhan Yahya ibnu Zakaria.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di Damaskus ada seorang raja namanya Haddad ibnu Hadam. Dalam istilah Taurat disebut Herodus. Itu raja berkuasa saat itu. Raja ini menyukai seorang wanita. Masalahnya wanita ini masih mahram dia, anak putri dari saudarinya. Dan dalam agama Bani Israel atau ajaran Yahya ibn Zakaria, haram, tidak boleh menikahi seorang mahram. Dalam agama kita juga nggak boleh menikah dengan seorang mahram gitu ya. Tapi karena raja ini sudah jatuh cinta dengan wanita itu, akhirnya sang raja meminta kepada Yahya ibn Zakaria untuk menikahkan mereka berdua. Ya, secara otomatis tak mau. Karena bagaimanapun syariat Yahya tidak boleh menikah dengan wanita yang ada hubungan mahram. Akhirnya kemudian tersebarlah berita bahwa raja akan mengingkari wanita yang merupakan mahramnya. Tersebar kemana-mana. Yahya dipaksa tidak mau juga. Namanya hukum ya tetap hukum. Selembut apapun Nabi Yahya alaihi salam, kalau soal hukum tegas dia. Haram ya haram, halal ya halal gitu maksudnya. Akhirnya kemudian wanita ini marah karena Yahya tidak mau menikahkan dirinya dengan sang raja. Karena dendamnya kepada Nabi Yahya, karena dia yang berfatwa haramnya menikah dengan yang mahram, akhirnya fatwanya menyebar di tengah-tengah Bani Israel, merasa malu dia. Kemudian dia ngomong kepada sang raja, saya tidak akan jadi menikah dengan kamu. Sang raja kaget, sementara dia sudah cinta. Akhirnya kemudian sang raja terus membujuk wanita ini dan akan mengupayakan bahwa kita akan menikah. Akhirnya wanita ini mensyaratkan, boleh engkau menikah dengan saya, tapi maharnya kepala Yahya ibnu Zakaria. Maharnya harus berupa kepala Nabi Yahya. Pada awalnya sang raja tidak mau, bagaimanapun dia menghormati Nabi Yahya. Nggak mungkin dia membunuh seorang nabi. Dia tahu Nabi Yahya nabi. Tapi karena sudah tergila-gila dengan seorang wanita, apapun bisa saja dilakukannya. Kayak antum kalau sudah gila dengan seorang wanita, laut pun diseberangi, gunung pun didaki, bahasanya kan gitu. Gelap pun diterobos gitu. Kuburan pun dilewati, bahasanya kan gitu. Pokoknya nekat kalau orang sudah cinta itu. Tentu cinta buta di sini. Akhirnya sang raja memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap Yahya ibn Zakaria. Berangkat para prajurit ini. Dalam riwayat Yahya ketika itu berada di Masjid Baitul Maqdis, sedang sholat di mihrabnya. Tiba-tiba kemudian Baitul Maqdis dikepung oleh prajurit sang raja ini. Ketika Yahya ibn Zakaria sedang sholat, ditangkap. Kemudian dibawa ke istana. Sesampainya di istana, kemudian raja disuruh membunuh Yahya dengan meletakkan bejana dari emas. Darahnya disuruh ditampung di bejana emas itu. Betul-betul akhirnya Yahya pun digorok lehernya, kemudian darahnya bercucur di bejana emas, terlepaslah kepala dari badannya. Subhanallah, tragis pembunuhan seorang nabi. Kemudian jasadnya ini dikirim kepada ayahnya Zakaria. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria tiba-tiba datang kepadanya badan tanpa kepala. Anak yang selama ini dirindukan kelahirannya, usia 100 tahun, istrinya 9 tahun, dinyatakan mandul, tidak punya anak. Tapi berkat nilai sebuah doa, ketika dia melihat Maryam, kok ada makanan musim dingin di musim panas, makanan musim panas di musim dingin. Kemudian Zakaria mengatakan, ini dari mana makanan ini wahai Maryam?
Maka Maryam mengatakan huwa min indillah, ini semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Zakaria berpikir bahwa tidak mustahil makanan yang di musim dingin ada di musim panas, atau sebaliknya Allah pun bisa mengabulkan keinginannya memberikan seorang putra kepada dirinya. Sejak itulah Zakaria tidak pernah keluar dari mihrabnya, beribadah, berdoa sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beritakan gembira kepadamu akan kelahiran Yahya. Bayangkan, anak yang ditunggu-tunggu. Belum lagi anak ini usia 7 tahun jadi nabi. Belum lagi anak ini sangat birrul walidain. Belum lagi sangat berakhlak dan dicintai manusia. Tiba-tiba datang kepadanya jasad tanpa kepala. Sedihnya kayak apa coba? Kematian orang tua musibah, kematian pasangan musibah, tapi tidak lebih musibah dari kematian seorang anak. Karena tidak ada gantinya. Kalau istri antum meninggal, besok antum sudah lamar tetangga antum yang lainnya. Tapi kalau anak yang meninggal, tidak ada gantinya. Itu yang dirasakan Zakaria luar biasa. Kepedihan, keperitan, kesedihan yang mendalam akan kematian Yahya ibn Zakaria. Dikirim jasad tanpa kepala. Coba bayangkan. Subhanallah. Ini kezaliman ikhwan. Jangan lagi kepada seorang nabi. Membunuh yang bukan nabi saja zalim, apalagi dibunuh seorang nabi. Apakah masuk di akal Allah akan mendiamkan perkara ini? Tidak. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah diam kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah berfirman dalam hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi waliku, dia mengumandangkan perang bersamaku, kata Allah. Al jaza min jinsil amal kama tadinu tudan. Sebuah balasan itu pasti ada balasan yang setimpal. Sebagaimana engkau melakukan kepada seseorang dengan sesuatu, maka Allah pun akan memperlakukan hal yang sama dengan kita. Apa yang terjadi? Ketika kepala Yahya itu sudah dipenggal ikhwan, diletakkan di bejana dari emas, tosh. Kemudian orang-orang berusaha untuk membuang darahnya, tapi darah seorang nabi tidak bisa tertumpah di bumi. Dia ngambang, nggak mau tumpah ke bumi. Orang-orang berusaha menyiramnya, makin tinggi darahnya. Dalam riwayat, darahnya ketika tumpah ke bumi, tiba-tiba kemudian darah itu mendidih, dan itu tidak bisa dihentikan bertahun-tahun. Tanda bahwa di situ kematian seorang nabi. Lah ketika kemudian dipenggal kepala Yahya itu, terjadi gempa hebat dalam istana. Wanita yang meminta kepada sang raja untuk membunuh Yahya dan menjadikan kepalanya menjadi mahar, tiba-tiba bumi terbelah, terperosok wanita ini ke dalamnya. Terperosok sampai ke pusar, sampai ke dada, sampai tinggal kepalanya. Karena bumi sudah terbelah, dia masuk tinggal kepalanya. Maka orang-orang berusaha menolongnya, tapi tidak bisa. Maka orang-orang kemudian mengatakan penggal saja lehernya, selamatkan yang ada. Akhirnya dipenggal juga leher wanita ini. Daripada masuk ke tanah, nggak ada yang diambil, penggal juga lehernya. Sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal lehernya, dia pun kena penggal lehernya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum karma di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat yang lain, versi Taurat tentunya, bahwa sang raja ini Herodes, ataupun wanitanya namanya Herodia. Herodia ini wanita anak dari seorang pelacur. Jadi ada seorang pelacur yang sangat cantik sekali, naksir Yahya ibn Zakaria. Tapi Yahya itu tidak ada kecintaan kepada seorang wanita. Makanya Allah mengatakan wa hasuran wa nabiyan
minas salihin. Dia hasur. Hasur itu artinya tidak ada keinginan kepada wanita. Dia tidak sama sekali. Hatinya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ditanya, kenapa anda tidak menikah? Maka jawabannya sederhana, ya, karena kecintaanku hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ruang di hatiku seorang wanita pun. Luar biasa. Kalau kita 100 wanita ada di hati. Bukan 4 lagi, 100 di dalam hati. Setiap tengok wanita cantik mau juga sama dia kan itu. Tapi Yahya mengatakan tidak. Tidak ada ruang di hatiku kecintaan kepada seorang wanita karena kecintaanku hanya diberikan kepada Allah. Jadi wanita pelacur ini berusaha menggoda Yahya, tidak tergoda. Sama sekali. Secantik apapun wanita ini, sama sekali Yahya tidak pernah memandangnya. Raja suka pula dengan wanita ini, tapi wanita ini suka pula dengan Nabi Yahya. Lama-lama kemudian keinginannya tidak terpenuhi, dendam dia sama Yahya. Ya, cinta ditolak, bukan dukun bertindak, lain lagi ceritanya. Jadi akhirnya wanita ini semakin tua, otomatis kan kecantikannya pudar, tapi dia sudah mempersiapkan anak putrinya untuk balas dendam. Anak putrinya pula cantik pula kayak ibunya. Akhirnya kemudian sang ibu mengatakan kepada sang raja, tidak usah kau menikah denganku, nikahlah dengan putriku. Oh, makin senang sang raja itu, tapi maharnya kepala Yahya. Awalnya sang raja tidak mau, tapi karena itu syaratnya, dilakukan pula. Akhirnya Yahya dibunuh di Baitul Maqdis sedang sholat di mihrabnya, dipenggal kepalanya, dibawa ke istana raja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akibat perbuatan ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala azab orang-orang ini. Azab orang-orang ini. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab? Dikirim raja yang jauh lebih zalim dibandingkan raja yang memerintahkan membunuh Yahya bin Zakaria. Ada raja lagi yang lebih zalim lagi, yang sejarah mencatat namanya Bukhtun Nasr, Raja Babil, Raja Babylon Irak. Dia mendengar tentang kematian orang baik namanya Yahya ibn Zakaria, dan tentang darah yang bergolak tidak berhenti-berhenti. Maka sang raja zalim ini bersumpah untuk membalaskan dendam Yahya ini. Akhirnya dia bawa pasukan besar dari Irak, bayangkan, dari Babylon itu, menyerang Damaskus. Habis semua, dihancurkan Baitul Maqdis. Palestina itu rata dengan tanah. 70.000 Yahudi meninggal di sini. Ribuan wanita dan anak-anak diperbudak, dibawa ke Irak. Sebagiannya kemudian lari tunggang langgang mencari suaka ke negeri-negeri, sampailah ke kota Yathrib, Madinah. Ya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tunjukkan kekuatannya. Ketika ada raja zalim, rupanya ada raja yang jauh lebih zalim lagi, kan itu, dikirim kepada raja zalim ini. Dan Bukhtun Nasr ini dalam Islam, ketika para ulama menyebutkan tentang 4 raja yang menguasai sebagian besar dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin maksudnya Sulaiman dan Dzulqarnain, 2 kafir maksudnya Namrud dan Bukhtun Nasr ini, yang menghancurkan Palestina rata dengan tanah. Sampai ketika itu ada seorang nabi namanya Uzair lewat di situ, melihat kota hancur luar biasa. Temenung dia, dulu kota ini indah, dulu kota ini ramai, banyak penduduknya. Sekarang tidak ada satupun orang lewat di situ, bangunan rata dengan tanah. Kemudian dia berpikir, anna yuhyi hadihillahu ba'da mautihi, ba'da mautiha. Mungkinkah Allah menghidupkan kota yang sudah mati seperti ini? Akhirnya Allah tidurkan Uzair 1 abad. Ketika bangun, rupanya kotanya sudah ramai lagi. Itulah kisahnya Uzair, yang kemudian belakangan dia mampu mentalkinkan Taurat dalam hafalannya, karena papan Taurat hilang ketika penyerbuan Bukhtun Nasr ini. Sejak itulah Yahudi menuhankan Uzair, dan Allah katakan, wa qalatil yahud Uzair ibnullah.
dan berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Cukup sampai di sini kesadisan orang-orang Yahudi kepada seorang nabi? Tidak. Ketika terjadi gempa dan banyak yang terperosok di istana itu, orang-orang Bani Israel menganggap bahwa ini Tuhannya Zakaria sedang murka. Tuhannya Zakaria sedang murka. Sejak itulah maka target kedua membunuh Zakaria, ayahnya. Anaknya sudah terbunuh nih, target kedua Zakaria. Mereka menganggap bahwa ini adalah kemurkaan Tuhannya Zakaria, bukan Tuhan mereka. Dibilang Tuhannya Zakaria sedang murka. Ada juga yang mengatakan kemudian mereka membuat isu untuk alasan membunuh Zakaria. Isunya apa? Zakaria difitnah menghamili Maryam, lahirlah Isa. Karena Zakaria itu pamannya Maryam. Ya. Akhirnya tersebar isu. Maka kemudian bergeraklah tentara Yahudi ini mencari Zakaria. Malaikat datang memberitahu Zakaria agar keluar dari rumahnya karena sudah ditarget pembunuhan. Berangkatlah Zakaria, kemudian masuk ke dalam hutan bersembunyi. Di dalam hutan dia mendapati satu pohon yang sangat besar. Tiba-tiba datang mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pohon ini bisa bicara, memanggil-manggil Zakaria. Ya Zakaria, ya Zakaria, ta'al ya Zakaria, kemari wahai Zakaria, sembunyilah di sini. Maka pohon itu kemudian terbelah menjadi dua. Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Kemudian merapat lagi pohon itu. Rupanya iblis datang. Ketika pohon itu belum merapat, iblis menarik sedikit pakaian Zakaria keluar. Kemudian baru rapat. Jadi nampak ada pakaiannya nongol sedikit. Lah tentara-tentara Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini mencar. Mereka sudah bawa gergaji itu untuk menghukum Zakaria. Masuk ke dalam hutan. Cari sana, cari sini, nggak ketemu. Tapi iblis kemudian tiba-tiba menjelma manusia, kemudian memberitahu mereka, kalian ingin tahu di mana Zakaria? No, Zakaria di situ. Kemudian ditunjukkan kepada pohon sebagai buktinya kalau tidak percaya di situ ada pakaian Zakaria yang keluar sedikit. Maka iblis mengatakan gergaji saja. Akhirnya kemudian digergaji pohon itu. Ketika gergaji itu sudah mulai nempel di badan Zakaria dan dia pun merasa sakit. Dia pun sempat mengeluarkan kesakitan dia. Tetapi Allah mengatakan, ya Zakaria, kalau engkau terus mengerang seperti itu, maka kami akan balikkan tanah dan menimpa semua orang-orang itu. Akhirnya Zakaria berusaha untuk diam. Kenapa? Karena sayang dengan umatnya. Walaupun dia harus digergaji, dia sayang dengan umatnya. Dalam waktu seperti itu pun harusnya kan, kalau memang dia ditawari umatnya untuk diazab pada waktu itu kan senang saja kan begitu ya. Ya sudah timpakan saja ya Rabb kan itu. Udah kurang ngajar mereka sudah gergaji saya kan itu ya. Itu kalau antum yang dalam pohon itu. Kan itu. Kan yang dalam pohon itu Nabi Zakaria. Artinya bahwa seorang nabi masih memiliki rahmat kepada umatnya sampai dia meninggal digergaji. Ya, tentu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ruh Zakaria sudah diangkat ketika gergaji itu memotong badannya. Artinya badan ini tidak akan merasakan sakit kalau ruh sudah keluar. Ya, karena hakikat kematian itu adalah ketika ruh keluar dari badan. Walaupun mayat ini dicincang sampai 100 potongan pun tidak akan merasa sakit kalau nggak ada ruhnya. Cuman orang yang memandang sadis sekali kan itu ya. Kok sadis sekali itu, betapa sakitnya dicincang. Jangan, kalau sudah ruh keluar itu nggak akan merasakan sakit. Mau dibontang banting kayak apapun, badan itu tidak akan merasa sakit. Yang merasa sakit itu kalau ruhnya di situ. Kalau ruhnya sudah nggak ada, mau digergaji, mau dipotong, mau dimutilasi, ya nggak akan terasa apa-apa. Namanya badan. Badan hanyalah badan. Ya, yang merasakan sakit itu kan ruhnya. Artinya bahwa lihat sampai sedemikian rupa orang-orang Yahudi ini membunuh anaknya, kemudian naik lagi ke bapaknya.
Cukup sampai di sini? Tidak. Ya. Target mereka adalah Isa bin Maryam. Kan itu kan sezaman tuh. Isa, Zakaria, Yahya itu satu zaman karena masih ada hubungan kekerabatan. Karena yang merawat ibundanya Isa adalah Zakaria, Maryam bintu Imran. Jadi kemudian para pejabat ini khawatir kalau seandainya Isa ini mengompori manusia untuk balas dendam karena kematian kerabatnya Yahya dan juga orang yang paling berjasa yang telah merawat ibundanya Maryam, Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Maka kekhawatiran itulah yang mendorong kemudian target ketiga adalah pembunuhan kepada Isa ibnu Maryam. Maka diutuslah tentara Romawi, tentara orang-orang Nasrani untuk membunuh Isa bin Maryam. Ketika Isa sudah tahu dari malaikat Jibril bahwa dia akan menjadi target ketiga pembunuhan, maka Isa mengumpulkan Hawariyun, orang-orang pilihannya yang berjumlah 12 orang. Hawariyun dikumpulkan di markasnya. Kemudian Isa mengatakan kepada Hawariyun, siapa di antara kalian yang mau kuserupakan wajahnya dengan wajahku, aku akan jadikan dia temanku di surga. Tapi risikonya dia akan ditangkap, dibunuh dan disalib. Maka yang paling muda dari Hawariyun bangkit dan mengatakan, ana ya Isa, jadikan aku, serupakan aku dengan kamu. Maka Isa mengusap wajahnya dan tiba-tiba mirip dengan Isa bin Maryam. Ketika kemudian sudah ada calon pengganti Isa bin Maryam, maka Isa pun kemudian di tengah-tengah mereka kemudian berbaring, kemudian tidur. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala angkat Isa dalam posisi tidur ke langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kami tidurkan engkau wahai Isa dan kami angkat ke langit. Datanglah pasukan itu, tapi sebelumnya Isa sudah mengatakan kepada 12 Hawariyun untuk berpencar, berdakwah ke desa-desa, kecuali satu orang yang diserupakan dengan Isa. Dialah yang ditangkap, dialah yang dibunuh, dialah yang disalib, sehingga orang-orang Yahudi mengklaim qatalnal masih ibn Maryam, kami telah membunuh Isa bin Maryam. Allah jawab dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Allah angkat Isa ke langit. Allah angkat Isa ke langit. Sudah Isa, kan? Karena Isa ya Isya juga jadinya. Jadi sudah selesai. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.